Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara Roy Suryo dan tim pembela aktivis dan ulama hanya bersedia hadir di gelar perkara khusus Bareskrim untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Mereka menolak undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Lalu apakah gelar perkara khusus di Bareskrim akan mengakhiri polemik asli tidaknya ijazah Jokowi? Sapa Malam juga akan menghadirkan sorotan mengenai kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang siap jika KPK membutuhkan keterangannya. Sejauh mana potensi KPK memanggil Bobi? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya Masih Sertaringan. Dan saya Radi Saputro, kita jelak selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kita mulai dari berita anggota Komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan Mercy Kriesti yang menyampaikan kekesalannya terhadap Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ia meluapkan kesedihan atas dugaan pemerkosaan massal tragedi 98 saat rapat dengar pendapat bersama Fadlizon. Herudin, jadi kita terkesima tadi dengan sejarah-sejarah. Saat sesi tanya jawab, Mercy menjelaskan ia memiliki 3 dokumen resmi terkait kasus ini. Salah satunya dokumen dari Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Sambil menahan tangis, Mercy menyebut tidak ada satu korban pun yang berani untuk berbicara karena depresi. Dan ungkapan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang sebut tidak ada pemerkosaan massal di kerusuhan 98 sangat amat melukai hati korban. Mohon bisa didengar. Kang Herudin. Kita maksa sendiri, kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni. Testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Ini kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis, Pak. Banyak cerita, Pak. Satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu Saya kasus sependapat. itu. Duh, Kalau- masih kalau- tanyakan Iya. dan Mas. Sebentar dulu. Korbannya 52. Di hadapan anggota Dewan, Menteri Kebudayaan Fadlizon juga meminta maaf jika pernyataannya soal peristiwa 98 dianggap tidak sensitif. Fadli menegaskan soal bantahan kekerasan seksual massal tidak ada niat untuk mereduksi peristiwa yang sudah terjadi. Kami persilakan dari yang Saya minta maaf kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya. Karena secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan untuk mendatanya. Saya kira tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan, apalagi ada dukungan dengan hukum. Dan memang Beralih ke sorotan lainnya, Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1,3 triliun rupiah dari 2 perusahaan terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Uang 1,3 triliun rupiah ini berasal dari terdakwa kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO tahun 2022, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang ini disebut Kejagung dititipkan sebagai pelunasan uang pengganti atau denda apabila nanti perkaranya berkekuatan hukum tetap. Uang yang telah disita itu untuk sementara diletakkan di rekening penampungan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dua grup korporasi yang saat itu
masih kita sampaikan bahwasanya proses mereka dua grup ini masih dalam proses penyetoran uang titipan untuk mengganti kerugian negara. Seperti yang kita ketahui bersama, ke-12 terdakwa tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sehingga penuntut umum saat itu melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Beralih ke sorotan lain, masih dari kasus hukum, Saudara, KPK menggeledah kediaman Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, di Medan, Sumatera Utara. Rumah anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ini berada di klaster Topas, Komplek Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Hingga Rabu siang, tim penyidik KPK masih melakukan penggeledahan. Sebelumnya Topan Ginting ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kosong. Ada motor sebelah kiri. Nah, lagi. Penyidik KPK menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, untuk pendalaman kasus dugaan korupsi proyek jalan. Dari penggeledahan itu, KPK menemukan uang tunai 2,8 miliar rupiah dan senjata api jenis Beretta beserta amunisi. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Yang pertama, pistol Beretta ya, dengan amunisi 7 butir, dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi airgun pellets sejumlah 2 pak. Sebelumnya, KPK juga menggeledah sebuah rumah di Jalan Busi, Medan yang diduga sebagai kantor sementara Topan Ginting. Penggeledahan ini dilakukan setelah sebelumnya KPK menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara. Warga sekitar menyebut rumah yang diduga kantor sementara ini hanya berjarak 1 km dari kantor PUPR Sumatera Utara. Ayo yang warga tolong ya, jangan di sini. Diketahui sebelumnya KPK juga menetapkan 5 tersangka dan menyita uang senilai 321 juta rupiah dari hasil operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, di mana salah satu tersangkanya adalah anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, yakni Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. KPK bilang, selain tersangka, pihaknya juga akan memeriksa pejabat di Pemprov Sumut lainnya, termasuk Bobi Nasution. Masih melakukan analisis dan pendalaman dari pemeriksaan para pihak, baik para tersangka ya, kemarin kita juga menetapkan 5 orang sebagai tersangka, dan juga pihak-pihak lainnya yang juga diperiksa pasca kegiatan tangkap tangan. KPK akan mendalami dan menelusuri proyek-proyek pengadaan lainnya, termasuk jika diduga ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat, ikut berperan dalam pengkondisian proyek pengadaan tersebut. KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Nanti tentu juga akan didalami keterangan-keterangan yang
dibutuhkan dalam penyidikan tersebut. KPK terbuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak siapa saja. Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang dirinya siap jika diperiksa KPK. Jika diperlukan, Bobi menegaskan bahwa semua ASN yang terkait pada proyek itu harus siap diperiksa jika dibutuhkan KPK. Kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangan yang dipanggil harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK, Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi bagaimana, Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. Saudara, saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Emir Purba dan juru kamera Budi Satria dari Medan, Sumatera Utara, dan ada juga jurnalis Kompas TV Renata Panggalo serta juru kamera Septa Yoga dari Gedung KPK Jakarta. Kita akan ke Medan terlebih dahulu. Emir, sejauh ini sudah berapa banyak titik yang digeledah oleh KPK dan apa yang tengah dicari oleh KPK dari penggeledahan saat ini? Ya, Radi dan juga saudara, pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat tadi, petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi selesai melakukan penggeledahan di rumah mewah milik Topan Ginting yang berada di perumahan Royal Sumatera, Kota Medan. Dan sejauh ini setidaknya ada 3 tempat yang telah digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Sebelumnya, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di Dinas PUPR Sumatera Utara yang berada di Jalan Sakti Lubis, Kota Medan, dan juga sebuah rumah di Jalan Busi, Kota Medan, yang berdasarkan informasi beredar, rumah tersebut merupakan kantor sementara dari tersangka Topan Ginting, yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Radi dan juga saudara, saat ini saya berada di depan komplek yang di dalamnya terdapat rumah mewah milik Topan Ginting yang dari pantauan kami tadi saudara, petugas KPK terlihat membawa sejumlah barang saat keluar dari rumah Topan berupa 3 koper, antara lain 1 berwarna biru dan 2 koper lainnya berwarna hitam. Juga petugas KPK membawa 2 kardus dan 1 tas jinjing. Namun belum ada informasi resmi dari KPK dari penggeledahan tersebut, temuan-temuan apa yang didapat dari penggeledahan di lokasi ketiga ini, saudara. Tadinya kami sempat mewawancarai kepala lingkungan setempat yang membenarkan jika rumah mewah yang berada di klaster Topas perumahan Royal Sumatera ini merupakan rumah pribadi milik Topan Ginting. Namun saat kami tanyai soal apakah tersangka Topan sudah lama tinggal di sini, Sang Kepling pun menjawab tidak memiliki wewenang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selain rumah mewah, saudara, memang petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi lainnya. Namun sampai saat ini tentunya kami masih menunggu apakah ada temuan-temuan baru dari 3 penggeledahan yang dilakukan. Apakah temuan-temuan ini nantinya dapat mengungkapkan ataupun mencari titik terang dari kasus korupsi yang menimpa anak buah Bobi Nasution ini, Radi. Oke, Emir. Saat penggeledahan dilakukan oleh KPK, di mana keberadaan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, dan apakah sudah ada komentar dari Bobi soal penggeledahan yang dilakukan KPK hari ini? Ya, Radi dan juga saudara, pada saat penggeledahan, kami juga masih menunggu di mana keberadaan dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Namun pada penggeledahan kedua atau Selasa kemarin, kami mendapat informasi bahwasannya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sedang berada di Jakarta. Dan tentunya Bobi dan Radi, kami juga masih menunggu kabar dari ataupun informasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait apakah memang kasus ini nantinya akan membuka fakta-fakta baru, apakah memang akan ada tersangka-tersangka baru yang memiliki hubungan dari kasus korupsi dan suap yang menimpa anak buah Bobi Nasution ini, Radi.
Baik, terima kasih Emir Purba. Kita beranjak ke gedung KPK di Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, bagaimana keberlanjutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kadis PUPR Sumatera Utara ini? Kapan rencana KPK atau apakah KPK sudah menemukan kepentingan atau keperluan untuk memanggil Bobi Nasution dari hasil penggeledahan ini? Perkembangannya sejauh ini, Radi dan juga saudara, tadi sudah disampaikan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, bahwa telah dilakukan penggeledahan di 2 lokasi, yaitu rumah TOP atau Topan Ginting, salah satu tersangka, yang dimana ditemukan ada uang tunai sebesar 2,8 miliar rupiah dan juga 2 senjata api. Tetapi kepemilikan senjata api ini masih akan dikonfirmasi ataupun dikoordinasikan dengan pihak terkait, yakni kepolisian. Selain itu juga KPK sudah melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Sumatera Utara dan ditemukan beberapa dokumen begitu ya, digeledah dan juga disita kemudian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus ini. Namun sampai sejauh ini belum disampaikan lagi bagaimana progres yang dilakukan terhadap titik-titik lain yang kemungkinan juga sedang dilakukan penggeledahan oleh KPK. Terkait pertanyaan Anda, Radi, mengenai potensi Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution akan diperiksa, ini yang juga ditanyakan oleh wartawan tadi pada saat wawancarai juru bicara KPK Budi Prasetyo, yang dimana melihat banyaknya desakan dari publik atau masyarakat terkait dengan pemeriksaan ini, KPK membuka peluang itu, peluang untuk memeriksa Bobi Nasution. Namun penjadwalannya ini sampai sekarang belum dapat dipastikan oleh KPK. Memang kalau kita lihat hubungan antara Topan Ginting dan juga Bobi Nasution ini dapat dikatakan cukup dekat. Mengingat Topan Ginting ini juga bisa dikatakan lingkaran pertama daripada Bobi Nasution. Pada saat Bobi Nasution dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara, Topan Ginting ini kemudian dilantik pula menjadi atau diangkat menjadi Kadis PUPR Sumatera Utara. Beberapa proyek-proyek penting yang pada saat Bobi Nasution menjabat sebagai wali kota Medan ini juga dipegang oleh Topan Ginting. Kalau kita melihat juga keterkaitan dengan kasusnya, memang pada saat KPK kemudian melakukan rilis mengenai kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Mandaling Natal, Sumatera Utara, disampaikan bahwa pada tanggal 24 April 2025, Bobi ini memang kemudian ikut meninjau jalan yang rencananya akan dilakukan proyek pembangunan. Dan setelah itu, Topan kemudian meminta salah satu tersangka untuk mengangkat calon kontraktor itu yang juga turut menjadi tersangka ini kemudian menjadi rekanan atau penyedia tanpa melalui mekanisme yang berlaku. Topan diduga menerima uang sebesar 2 miliar sebagai pembayaran awal dari komisi 4-5% dari total nilai proyek, yakni sebesar 231,8 miliar. KPK masih terus melakukan pengembangan terkait kasus ini dan membuka peluang untuk memeriksa siapapun, termasuk juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Radi. Baik, Renata Panggalo, nanti kami akan perbaharui lagi di program-program berita di Kompas TV lainnya. Bagaimana juga KPK mengembangkan kasus ini, siapa-siapa pihak lainnya nanti yang diduga terlibat dan dipanggil oleh KPK. Terima kasih Renata Panggalo, dan sebelumnya juga ada Emir Purba dari Medan, Sumatera Utara. Dan saudara, kita ke sorotan selanjutnya, bahwa ada Forum Purnawirawan TNI dan masyarakat sipil, saudara, yang menuntut DPR segera memproses surat usulan pemakzulan Wapres Gibran yang dikirimkan sejak tanggal 2 Juni lalu. Tuntutan ini dilayangkan karena mereka merasa surat usulan itu tidak kunjung mendapatkan respons dari DPR. Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang digelar sejumlah jenderal purnawirawan TNI pada Rabu siang. Mereka secara khusus menyampaikan rasa kecewa terhadap parlemen. Mereka mengaku sikap pengabaian parlemen atas surat itu akan disikapi serius dengan mendatangi langsung gedung parlemen. Setiap perbuatan yang TNI mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah,
Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Berita lainnya, Saudara, Kepala Bidang Perlindungan Jemaah atau Kabid Linjam PPIH Arab Saudi, Harun Ar-Rashid, bilang masih ada 3 jemaah haji Indonesia yang berstatus hilang. PPIH Arab Saudi terus mencari ketiganya hingga hari ini. 3 jemaah hilang itu adalah Nurimah, kloter 19 embarkasi Palembang, Sukardi, kloter 79 embarkasi Surabaya, dan Hasbullah, kloter 07 Banjarmasin. Ketiga jemaah itu hilang dalam waktu yang berbeda. Nurimah berusia 80 tahun terpisah dari rombongan pada 28 Mei, lalu Sukardi berusia 67 tahun terpisah dari rombongannya sejak 29 Mei, dan Hasbullah, lansia berusia 73 tahun, dilaporkan hilang pada 17 Juni lalu. Ketiganya diketahui memiliki riwayat demensia. Sampai saat ini proses pencarian jamaah kita yang masih belum kembali ke kloternya masih kita lakukan, dan update yang melaporkan ke kami ada 3 orang jamaah yang belum kembali ke kloternya. Kami terus lakukan pencarian, kami bentuk 2 tim pencarian, tim A dan tim B, serta berkoordinasi dengan pihak syarikat. Sebagaimana laporan yang masuk ke kami dari putrinya yang masih berada di Madinah sekarang, sudah berangkat, ya, bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam dari berita 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, peserta KKN di Maluku Tenggara yang meninggal dunia. Keduanya tenggelam di perairan Debut akibat perahu yang ditumpangi terbalik. Dua mahasiswa UGM yang meninggal saat KKN adalah Septian Eka Rahmadi dari Fakultas Teknik dan Bagus Adi Prayoga dari Fakultas Kehutanan. Menurut Sekretaris Direktorat Pengabdian Masyarakat UGM, keduanya kehilangan nyawa saat berusaha mengambil pasir, proyek revitalisasi terumbu karang dan pembangunan tempat sampah di sepanjang pantai. Perahu yang ditumpangi terbalik dihantam ombak lebih dari 2 meter. Longboat yang dipakai itu pun longboat yang biasa dipakai oleh penduduk setempat untuk mencari pasir, karena pasir itu harus mencari di pulau lain. 300 meter berjalan dari bibir pantai, setelah mengambil mau pulang itu dengan 16 karung pasir, 12 orang tadi, 300 meter tiba-tiba badai datang. Itu ambil 2,5 meter ombak. Kemudian kapal terbalik. Ketika kapal terbalik, 12 orang ini berusaha berenang mencapai bibir pantai yang 300 meter itu. Hanya kebetulan karena mungkin ada yang panik, ada 2 mahasiswa kita yang agak ketinggalan. Ada juga berita dari ratusan pengemudi truk yang melakukan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka meminta kejelasan aturan 0 kelebihan muatan dan dimensi atau zero over dimension overload ke pemerintah. Aksi dilakukan di 2 lokasi, yakni Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Demo ini diikuti sekitar 500 sopir truk yang tergabung dalam berbagai organisasi. Mereka menilai kebijakan pemerintah soal larangan kendaraan berlebihan atau kelebihan muatan ini dinilai terburu-buru dan berdampak luas bagi sopir angkutan barang. Pemerintah bagaimana setiap menggunakan atau melibatkan kebijakan yang akan diatur oleh pemerintah ini melibatkan pengemudi. Hari ini adalah bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah, di mana kami berharap ada satu lembaga ataupun satu keinginan pengemudi yang bisa tersampaikan tanpa harus melakukan ini. Tapi pemerintah dari kami meminta dari tahun 2019 sampai saat ini pemerintah seolah-olah tidak memperhatikan bagaimana nasib pengemudi logistik ini ataupun pekerja logistik ini. Puluhan truk terparkir berderet mulai dari sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, hingga seberang Balai Kota Jakarta. Mereka mengancam tidak akan memindahkan truk yang diparkir di jalan jika tidak bisa bertemu Menteri Perhubungan. Mereka menggunakan 2 lajur jalan. Kendaraan yang melintas hanya bisa menggunakan lajur Transjakarta. Akibatnya lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan macet dari simpang Patung Kuda depan Monas hingga Balai Kota Jakarta. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, menerima dan berdiskusi dengan perwakilan sopir truk dari Gabungan Organisasi Pengemudi Truk Indonesia yang melakukan unjuk rasa. Aan mengatakan pihaknya siap menerima masukan dari pengemudi terkait kebijakan larangan kendaraan kelebihan muatan. Menurutnya kebijakan ini tetap akan dijalankan karena salah satu tujuannya adalah memberi perlindungan kepada pengemudi. Jadi dengan rencana aksi yang kita buat, justru pemilik barang, pengusaha transportasi, pengemudi itu masuk dalam program kita ya, Bu ya. Dalam masuk program kita. Artinya ke depan ini semua ada perlindungan. Ya. Ada komitmen bersama antara pengemudi, pemilik barang dan pemilik angkutan barang tersebut. Saudara, setelah jeda kami punya sorotan menarik lain yang bisa Anda simak, diantaranya Roy Suryo dan tim pembela aktivis
serta ulama hanya bersedia hadir di gelar perkara khusus Bareskrim untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Mereka menolak undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Ikuti ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara Roy Suryo dan tim pembela aktivis ulama (TPUA) bersedia menghadiri undangan gelar perkara khusus di Bareskrim untuk mengecek asli tidaknya ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun mereka menolak dipanggil Polda Metro Jaya hari ini untuk mengklarifikasi soal tudingan ijazah Jokowi palsu. Polemik soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Penuding ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo menolak memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk diklarifikasi hari ini. Roy menyebut secara hukum undangan dari Polda Metro Jaya itu tidak perlu dihadiri. Namun Roy menyebut ingin hadir di gelar perkara khusus Bareskrim untuk meneliti langsung ijazah Jokowi. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadilah, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya, kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami-kami ini mangkir. Kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Kuasa hukum Roy Suryo CS menyebut ada 2 panggilan berturut-turut dari kepolisian. Agenda pertama undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya pada 2 Juli. Kedua, undangan gelar perkara dari Bareskrim Polri pada 3 Juli yang ditujukan kepada tim pembela aktivis dan ulama. Kuasa hukum merasa Roy Suryo CS tak perlu memenuhi panggilan Polda Metro karena tak sesuai KUHAP. Sementara untuk gelar perkara khusus di Bareskrim, kuasa hukum berharap tidak hanya diikuti tokoh TPUA Egy Sujana dan Rizal Fadilah, melainkan juga melibatkan Roy Suryo dan Rismon Sianipar sebagai pakar untuk memeriksa langsung ijazah Jokowi. Dan undangan klarifikasi itu memang sudah diterima klien kami, Pak Rizal Fadilah, yang sebenarnya juga diterima oleh Bang Egy Sujana, karena Bang Egy Sujana juga klien kami. Undangannya tanggal 3 Juli 2025, yakni hari Kamis. Jadi maraton nih, hari Rabu diundang klarifikasi, hari Kamis diundang Bareskrim untuk gelar perkara khusus. Ada permohonannya sudah jelas, kami ya mengajukan permohonan, di situ ada Bang Rizal Fadilah, ada Bang Azamkan, juga ada ahli-ahli yang kami harapkan ikut meneliti dokumen yang selama ini diperiksa oleh Bareskrim, yakni Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasiolan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menyebut sedang mengumpulkan fakta dan juga meminta keterangan setidaknya 7 ahli. Setelah lengkap, Polda bakal melakukan gelar perkara dugaan berita bohong dan pencemaran nama baik Joko Widodo. Penyelidik itu sedang mengumpulkan fakta-fakta, ya, fakta-fakta. Ada beberapa barang bukti yang juga sudah diamankan oleh tim penyelidik. Fakta-fakta ini kemudian dikumpulkan sehingga menjadi peristiwa yang utuh. Nanti akhirnya dilakukan gelar perkara. Kapan gelar perkaranya? Ini pertanyaan beberapa wartawan selalu seperti itu. Nanti setelah faktanya utuh, dikumpulkan, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Kepolisian diharapkan bisa bergerak cepat mengakhiri polemik soal ijazah milik Jokowi. Semua pihak harus tunduk pada proses hukum yang berlaku. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara Roy Suryo dan TPUA hanya bersedia mengikuti gelar perkara khusus di Bareskrim Polri dan menolak undangan Polda Metro Jaya untuk diklarifikasi soal ijazah Jokowi. Nah, kita akan bahas soal ini, termasuk soal gelar perkara khusus yang akan digelar Polda Metro Jaya besok bersama Wakil Ketua Umum Tim Pembela Aktivis dan Ulama Rizal Fadilah dan juga anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Republik Indonesia Muhammad Khairul Anam. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehat selalu. Baik, saya ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, saya konfirmasi soal gelar perkara khusus di Bareskrim. Itu sebenarnya siapa saja yang diundang dan memang akan datang semuanya ya besok ya? Ya, yang diundang di situ Ketua TPUA, Prof. Egy Sujana dalam kurung TPUA. Nah, kalau tidak bisa boleh dan atau wakil gitu kan, ada dan atau berarti dan itu bisa jumlah lebih dari satu gitu kan, kalau mau alternatif ya ataunya. Nah, insya Allah dari sisi TPUA tentu saja samping ketua, wakil ketua atau beberapa sekjen yang memang pada waktu itu yang memohon gelar perkara itu saya tanda tangan dengan sekjen Pak Azam Khan gitu. Jadi itu akan hadir. Kemudian kami sudah buat surat hari ini supaya juga bisa dihadiri oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon. Ya, karena sejak awal ketika kita melakukan keberatan atas pengumuman Dirtipidum yang menghentikan penyelidikan, itu sudah kita ajukan bahwa kami ingin mengajukan dua ahli itu, gitu, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar. Karena keduanya itu menjadi sumber dari dasar pengaduan kita ke pihak Bareskrim gitu. Jadi itu diajukan gitu. Dan kemarin pada waktu ketemu dengan Biro Wasidik juga itu disampaikan kembali dan menjadi catatan gitu. Tapi sampai sekarang keduanya belum mendapatkan surat undangan. Namun TPUA tetap mengajukan gitu kan, bahwa di samping TPUA, Wakil Ketua dan sekjen dan mungkin itu ditambah dengan Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar. Begitu, Pak. Oke, jadi dua nama itu Pak Roy Suryo dan Pak Rismon ini diajukan sebagai ahli. Kalau Anda ada bicara tadi seperti itu ya, Pak Rizal? Ya, oleh TPUA karena oleh TPUA. Selama ini juga data-data yang kita masukkan ke pihak Bareskrim itu adalah hasil kajian kedua ahli itu. Oke, tapi apa kalau Roy Suryo atau Pak Rismon ini nggak ikut, apa hasil gelar perkara khususnya ini nanti bakal ditolak atau bagaimana? Kok Anda yakin sekali bahwa dua ahli ini harus dihadirkan dalam gelar perkara khusus gitu, Pak Rizal? Oh iya, karena sampai adanya proses penyelidikan itu bukti-bukti yang kita masukkan antara lain bukti-bukti dari kedua ahli ini gitu, sehingga berjalan gitu proses penyelidikan. Dan kita sudah mengajukan, katakanlah dalam penyelidikan itu keduanya harus ikut diminta keterangan gitu. Tapi kok ternyata tidak ada gitu keterangan dari keduanya, tidak pernah diminta, tiba-tiba dihentikan saja penyelidikan. Oleh karena itu opsinya adalah ya sudah, kita akan masukkan kedua nama ini untuk kalau gelar perkara khusus dikabulkan. Nah, sekarang gelar perkara khusus dikabulkan begitu, Pak. Ini saya ingin menegaskan juga atau sekaligus Anda juga bisa menjelaskan. Kalau dalam kasus hukum biasanya kan gelar perkara biasa begitu. Nah, ini yang diajukan oleh TPUA ini kan gelar perkara khusus. Bisa dijelaskan nggak sih kenapa, apa yang dimaksud dengan gelar perkara khusus yang diminta oleh TPUA ini dan mengapa penggugat menilai ini diperlukan begitu dalam kasus ini? Ya, karena di dalam Perkapolri ya 6 tahun 2019 itu disebutkan kalau misalnya pihak ada yang berkeberatan, bahkan di situ kalau kasus itu menjadi perhatian umum, itu boleh diajukan gelar perkara khusus gitu, di samping gelar perkara yang sudah dilakukan gitu. Dan kita melihat bahwa gelar perkara yang kemarin itu tidak tuntas dan tidak lengkap. Bahkan kenapa ada gelar perkara, pihak pelapor atau pengadu itu tidak diundang gitu. Jadi memang kalau kemarin diundang mungkin berbeda gitu. Kita tidak diundang, tidak dimintakan pendapatnya. Oke, kalau gitu saya tanya ke Mas Anam, betul tidak tuntas, Mas Anam? Begini posisinya, kan ini kan ada dua hal nih, satu gelar perkara khusus, satunya undangan klarifikasi ke Polda Metro Jaya.
Nah, soal undangan klarifikasi ke Polda Metro Jaya, mau datang nggak datang itu adalah hak, ya. Haknya yang diundang, ya, untuk melakukan klarifikasi. Cuman biasanya kalau tidak datang, artinya kesempatan untuk memberikan penjelasan, pembelaan, pembuktian atau apapun, ya jadinya berkurang gitu ya. Walaupun tidak hanya ketika klarifikasi, nanti ketika gelar perkara juga bisa disampaikan juga. Tapi kesempatan untuk lebih komprehensif jadi berkurang. Itu sisi kerugiannya. Tapi ini kan soal strategi ya. Tapi ini sekali lagi ini soal hak. Jadi ya monggo aja antara datang tidak datang ya tidak mempengaruhi apapun kecuali memang kesempatan untuk menjelaskan secara komprehensif ya itu jadi berkurang. Nah, kalau soal gelar perkara khusus ya seperti yang tadi diungkapkan, gelar perkara khusus itu bisa dimintakan oleh pelapor ya, karena menganggap bahwa ini kurang lengkap dan sebagainya, boleh dan tidak apa-apa. Dan menurut saya gelar perkara khusus ini jadi sangat penting biar pendekatannya jauh lebih komprehensif. Nah, pertanyaan kedua, apakah boleh membawa ahli? Saya kira juga boleh gitu. Dan gelar perkara khusus ini sebenarnya bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi, ini sering terjadi juga, enggak apa-apa. Jadi semakin komprehensif pihak-pihak yang hadir di situ, semakin bagus prosesnya. Jadi penting untuk gitu. Mas Anam, tadi kan kalau Pak Rizal bilang ada yang belum tuntas begitu dalam gelar perkara sebelumnya. Kalau gitu saya mau tanya juga, bagaimana Kompolnas mengevaluasi proses penyelidikan Bareskrim yang telah memeriksa 99 saksi dan 7 dokumen pembanding dalam kasus ini? Kalau kami sih sederhana saja, kita cek dari awal sampai akhir ya. Tapi apapun itu haknya para pihak lah ya, terlapor, pelapor untuk meminta gelar perkara khusus itu soal yang lain. Mau dikatakan tuntas, mau belum lengkap, mau apapun yaitu memang haknya dan memang sudah diatur. Oleh karenanya kita harus hormati itu dan kami setuju ya Bareskrim menggelar gelar perkara khusus dan kami memang meminta untuk menghadirkan para pihak secara lengkap, termasuk kalau ada ahli yang mau dihadirkan monggo saja. Itu yang pertama. Yang kedua, gelar perkara khusus itu juga harus mengundang pengawas ya, termasuk kami pengawas eksternal. Kami cek, kami katanya juga mendapat undangan ya. Saya nggak lihat langsung undangannya karena saya lagi di Bangka Belitung. Nah, menurut saya inilah gelar perkara khusus itu titik akhir ketika semua orang memang dikasih kesempatan untuk menunjukkan posisi pembuktian, posisi argumentasi keahlian dan lain sebagainya. Sehingga pasca itu ya harus dihormati secara bersama-sama. Dan itu kan diceknya tidak hanya soal substansi, tapi juga soal bagaimana proses penegakan hukum itu berjalan. Dan saya kira ini langkah yang baik ya, ada gelar perkara khusus. Nah, dalam gelar perkara khusus ini mungkin semua kalau yang awam belum terlalu paham dan belum tahu begitu, apakah ini nanti sama dengan gelar perkara sebelumnya atau ada yang lain dari yang sebelumnya? Apakah nanti juga dokumen akan dipampang semua, digelar semua, dilihat semua oleh semua yang berkepentingan, dan yang terlebih lagi apakah bisa juga disaksikan oleh publik secara langsung? Prinsip utamanya adalah di gelar perkara mau khusus maupun biasa adalah semua proses itu dipaparkan, semua hasil dari proses dipaparkan baru dinilai. Nah, bedanya kalau gelar perkara khusus salah satunya adalah ada permintaan dari para pihak. Kalau di sini ada pihak pelapor yang mengatakan bahwa ini kurang lengkap, ini kurang tuntas, boleh itu. Boleh untuk dimintakan kembali gitu, sehingga punya kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada peserta gelar sebenarnya apa yang belum, apa yang sudah, atau apa argumentasi yang belum digunakan, apa yang sudah digunakan. Itu saja sebenarnya. Pak Rizal, kalau kemarin kan Bung Roy Suryo tuh mengatakan bahwa hari ini sebenarnya kan diundang oleh Polda juga ya untuk klarifikasi begitu. Nah, tapi menolak untuk hadir. Kemarin alasannya kalau Pak Roy Suryo ini tidak, secara hukum tidak diperlukan untuk hadir. Tapi saya ingin tanya juga dari Pak Rizal pandangannya, menolak undangan dari Polda hari ini kenapa sih kira-kira?
Ya, sebagaimana tadi disampaikan Pak Khairul Anam, saya kira itu gambaran tentang satu hak ya, hak untuk bisa hadir atau tidak dengan segala konsekuensinya bagi kepentingan pemahaman tentu saja. Tapi penolakan itu adalah karena memang ini kebetulan yang poin utamanya hari besok adalah gelar perkara khusus yang menyangkut tentang bisa diuji dokumen Joko Widodo itu ijazahnya, sehingga menurut saya atau menurut kami juga itu lebih penting dulu gitu. Sementara yang disebut pelaporan di Polda itu derivat gitu, itu ikutan gitu, soal pencemaran, soal ujaran kebencian, bohong, itu kan ikutan dari yang dianggap kita melakukan tuduhan yang tidak sesuai atas status ijazahnya. Jadi yang lebih pokok seharusnya adalah yang ijazah dulu itu. Jadi itu sebetulnya yang paling poin utamanya. Jadi jangan dulu yang derivatnya dulu, baru yang derivatnya pokok, dulu. yang pokok dulu gitu. Ya. Jadi kalau kata Mas Anam tadi sempat nyinggung juga, ini bagian dari strategi hukum gitu ya Pak Rizal ya? Ya saya kira itu boleh saja kita melakukan langkah-langkah yang kira-kiranya sesuai dengan aturan hukum juga gitu. Kalau strategi juga harus berbasis aturan hukum, nggak bisa seenaknya. Oke. Yang paling penting sebenarnya begini, kesempatan untuk menjelaskan pembelaan oleh siapapun ya yang dituduh dan kesempatan melakukan pembelaan terhadap apapun yang dilaporkan itu juga penting. Termasuk juga penting juga mengkontestasi dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, apa yang sudah didapat, caranya bagaimana dan sebagainya. Sehingga itu lebih komprehensif dan saya kira langkah positif dengan gelar perkara khusus ini ya penting untuk dimanfaatkan oleh semua pihak. Nah, itu poinnya, termasuk nanti kami akan cek Kompolnas kalau diundang pasti akan datang. Terakhir ke Mas Anam, dalam gelar perkara khusus, bagaimana kepolisian harusnya meyakinkan prosesnya sehingga tidak ada lagi pertanyaan soal gugatan begitu? Kalau selama ini kan masih ada pertanyaan-pertanyaan soal itu gitulah dari pihak kepolisian. Kalau di gelar perkara khusus kan semua pihak diundang, ya toh, ya disitulah berkontestasi, ya apa argumennya, ada nggak buktinya, apa langkahnya. Atau kalau ahli ada nggak argumentasinya, ada nggak konsepnya dan sebagainya. Itu semuanya diuji oleh peserta gelar. Lah oleh karenanya memang semua pihak harus mempersiapkan secara baik sehingga memang pertemuan gelar perkara khusus itu jadi tuntas. Lah pertanyaannya gini, apakah boleh gelar perkara khusus itu diumumkan di publik? Saya kira karena ini masih proses bagian dari proses penegakan hukum di Undang-Undang Informasi Publik memang dibatasi. Kalau itu dibuka semua nanti merugikan banyak pihak, ya, dan itu mengganggu proses penegakan hukum. Tapi kalau pertanyaannya, apakah hasilnya bisa diumumkan? Saya kira harus diumumkan ke publik, biar publik juga mendapatkan informasi seterang-terangnya. Dan yang pasti prosesnya tidak ada yang terlewat seperti tuntutan yang diinginkan oleh teman-teman dari TPUA begitu ya, Mas Anam ya? Iya, kalau gelar perkara khusus saya kira sudah tidak ada lagi ini nggak dilibatkan, ini belum disampaikan, nggak bisa begitu. Kesempatan emasnya itu di situ. Kesempatan emasnya di situ. Baik, kita nantikan besok ada gelar perkara khusus dan nanti mudah-mudahan hasilnya juga bisa diterima oleh semua pihak dan bisa menuntaskan kasus ini secara terang-benderang dan tuntas begitu ya. Baik, terima kasih Wakil Ketua Umum Tim Pembela Aktivis dan Ulama Rizal Fadilah dan sama-sama Pak Khairul Anam. Selamat malam, assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saudara, setelah jeda kami punya topik lain yang akan dibahas. KPK membuka peluang untuk memeriksa siapa saja termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang kini tengah diusut. Besar lengkapnya kami hadirkan bersama rekan saya, My Sister Tarigan, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, KPK membuka peluang untuk memeriksa siapa saja termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang kini tengah diusut. Merespons hal itu, Bobi Nasution mengaku siap dan menunggu surat dari KPK jika dirinya hendak diperiksa.
Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan ia siap diperiksa KPK jika diperlukan. Hal ini diungkap oleh Bobi merespons penangkapan anak buahnya Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting atas kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bobi menyebut ia tinggal menunggu surat dari KPK jika memang harus diperiksa. Kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangan yang dipanggil harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK, Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi bagaimana, Pak? Ya jangan tanya saya. Pak Budi, apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. KPK membuka kemungkinan memeriksa sejumlah pejabat di Pemprov Sumatera Utara usai operasi tangkap tangan di Mandailing Natal. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan KPK masih mendalami kasus ini dengan akan memeriksa sejumlah saksi termasuk Bobi Nasution. KPK saat ini masih melakukan analisis dan pendalaman dari pemeriksaan para pihak, baik para tersangka, ya kemarin kita sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, dan juga pihak-pihak lainnya yang juga diperiksa pasca kegiatan tangkap tangan. KPK akan mendalami dan menelusuri proyek-proyek pengadaan lainnya, termasuk jika diduga ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat, ikut berperan dalam pengkondisian proyek pengadaan tersebut. KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Nanti tentu juga akan didalami keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penyidikan tersebut. KPK terbuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak siapa saja. Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Indra Fausan menyebut kasus yang menjerat Topan Ginting dan 4 tersangka lainnya jadi momentum Pemprov Sumatera Utara untuk membuktikan jika jalannya pemerintahan bisa bebas dari korupsi. Makanya mungkin ada dukungan-dukungan dari elemen-elemen masyarakat untuk penyelesaian kasus ini. Jadi kita melihat ya sebagai sebuah dukungan ya terhadap penyelesaian kasus ini. Itu diselesaikan, saya rasa baik ya, bagus sekali bagi pemerintahan Kota Sumut ya, pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Karena apa? Untuk membersihkan nama mereka juga biar tidak terkait-kait ya. Jadi sehingga kalau ditarik-tarik kan capek juga secara psikologis di pemerintahan provinsi ya, seolah-olah pemerintahan ini korupsi dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kalau memang ini menjadi sebuah momentum untuk pemerintah provinsi untuk menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan kasus-kasus tertentu. Sebelumnya KPK menetapkan 5 tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. KPK menyebut kerugian negara atas kasus ini mencapai 231,8 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. KPK menyebut akan memeriksa siapa saja yang terkait pada kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Lantas, apa yang harus dilakukan KPK untuk mengusut tuntas aliran dana proyek jalan di mana Kadis PUPR Topan Ginting yang merupakan orang dekat Bobi Nasution. Selengkapnya kita ulas bersama mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan pengamat politik Universitas Negeri Medan Walid Dirga Surya. Selamat malam Pak Yudi, selamat malam Pak Walid. Malam Mbak, malam Mas Walid. Malam Mbak. Saya ke Pak Yudi dulu kalau begitu. Pak Yudi, sebagai mantan penyidik, seperti apa Anda melihat potensi KPK memeriksa jajaran Pemprov termasuk Bobi Nasution? Ya, saya pikir dengan banyaknya KPK melakukan penggeledahan pada beberapa hari ini pasca OTT, kemudian ternyata ketika OTT kepala daerah pun juga tidak diangkut oleh KPK, karena biasanya kepala dinas PUPR itu merupakan kaki tangan ya dari seorang gubernur, kemudian juga merupakan orang yang diperintah ya tanpa ada kehendak sendiri ya untuk bisa mengumpulkan uang dari proyek-proyek infrastruktur, karena kita tahu anggaran paling besar kan ada di infrastruktur. Kalau misalnya di daerah, maka saya melihat ya KPK belum
menemukan bukti pada saat OTT yang pertama kemarin. Seperti itu, Mbak. Jadi saya pikir kemungkinan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara yaitu Mas Bobi itu sebenarnya sangat terbuka lebar karena baik itu secara formil maupun secara material seperti itu, Mbak. Jadi saya berharap KPK tetap independen, ya kan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana KPK mampu untuk mengembangkan perkara ini, karena kalau dia lihat konstruksi perkaranya, saya lihat ini kan proyeknya belum jalan. Dan kemudian yang baru masuk hanya 200 juta dari permintaan 4% 8 miliar. Oke lah untuk karena hal ini, tapi ini yang menarik loh Mbak, bahwa seorang kepala dinas PUPR yang baru dilantik gitu ya, itu sudah berani untuk kemudian meminta uang kepada pengusaha yang sudah arah melintang ya dalam proyek-proyek infrastruktur di Sumatera Utara. Artinya bahwa tidak mungkin menurut saya dia bisa bertindak sendiri. Itulah keanehan-keanehan yang menurut saya yang harus dibuktikan oleh KPK. Ada dua hal yang sangat penting ya. Pertama, perintah kepada kepala dinas PUPR ini, siapa yang memerintahkan dia untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Kemudian kedua, yang paling penting adalah bagaimana aliran-aliran uang melalui follow the money itu mampu untuk bisa diterapkan. Jangan sampai KPK menerapkan sistem makan bubur gitu ya dari samping, tapi kemudian ke tengahnya enggak, kan begitu. Oke. Gubernur tangan kanannya Kadis PUPR. Nah, menurut Anda sebenarnya gubernur tahu atau tidak, meskipun proyeknya belum jalan, yang tapi kita tahu waktu di lapangan dalam melakukan survei, gubernur ikut loh di sana. Ya, kalau secara proyek, secara anggaran, gubernur pasti tahu lah. Tadi saya katakan kan itu secara formil. Tapi sekarang kita akan melihat secara materi, Mbak. Ya, seperti tadi saya sampaikan, Mbak. Saya punya banyak sekali pengalaman operasi tangkap tangan di Sumatera Utara ya. Beberapa bupati, wali kota saya tangani. Itu pasti satu paket, sepasang gitu kan, antara kepala dinas PU dan juga kepala daerahnya. Kalau dalam kasus ini kan unik dan menarik. Tapi saya pikir ada yang saya katakan bahwa saya masih tetap mendukung KPK ya. Saya pikir mereka harus mengembangkan perkara ini, jangan sampai hanya sampai di kepala dinas PU. Seperti itu, Mbak. Ya, pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara terbuka lebar. Pak Walid, anak buahnya terjerat korupsi, Bobi Nasution juga terimbas. Bagaimana Anda melihat dampak politik hingga kepercayaan masyarakat terhadap Bobi Nasution selanjutnya? Iya, tentu begini Mbak ya, bahwa hari ini masyarakat juga akan berasumsi banyak ya, asumsinya tentu juga liar. Karena memang seperti tadi juga disampaikan bahwa ini Kadis PUPR adalah salah satu orang yang dekat dengan gubernur. Tapi saya kira memang secara politik ya tentu Bobi Nasution sebagai gubernur ini dalam konteks ini ya tentu dirugikan dengan kondisi hari ini. Tapi balik seperti yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi bahwa sebagai bagian dari komitmen juga dari statement yang disampaikan oleh gubernur bahwa dia akan ikut aktif dalam memberikan keterangan jika dibutuhkan. Saya kira itu penting. Kalau memang kemudian Bobi ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumatera Utara kembali bahwa memang tidak ada kaitan dengan konteks korupsi yang dilakukan oleh Kadis PUPR, tentu nanti keterangan yang diminta oleh KPK itu saya kira Pak Gubernur itu harus ikut gitu ya. Artinya aktif lah untuk memberikan keterangan. Ini saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bobi kemarin misalnya di beberapa siaran pers ya, dengan mengatakan bahwa akan siap jika dipanggil, kemudian juga menyampaikan bangunan tetap berjalan, saya kira itu secara normatif itu adalah bagian dari upaya beliau juga untuk membangun atau memastikan bahwa dampak politiknya tidak terlalu Kesiapan gubernur ingin diperiksa, apakah otomatis bisa mengembalikan citra yang baik? Karena belum lama menjabat, memerintah di Sumut, tiba-tiba ada kasus korupsi. Bukankah ini bisa merusak citranya dan membuat masyarakat di Medan, Sumatera Utara tentu saja tidak percaya lagi kepada gubernurnya? Ya, saya kira itu semua punya potensi, Mbak ya. Karena apalagi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada residu-residu pilpres ya, residu-residu kekuasaan dalam konteks hukum ini. Itu juga tentu akan berdampak kepada gubernur. Tapi ya perlu diingat secara objektif ya, saya juga sebelumnya di Kota Medan ya, di Kota Medan sendiri waktu Pak Bobi itu menjadi wali kota, itu ada satu juga orang dekatnya yang pada waktu itu ada mendapatkan semacam gratifikasi istrinya itu kalau bisa dicek
jejak digital itu ada, itu dicopot juga. Dan kemudian di provinsi saya kira ada 2 kadis sebelumnya yang kemudian sudah ditersangkakan dan hari ini adalah orang dekatnya. Saya kira kalau gubernur hari ini bertubi-tubi seperti itu, sejumlah kasus, ini bukan kali pertama untuk kepala daerah Sumatera Utara kena kasus begitu loh. Apakah ini tidak menggerogoti kepercayaan publik terhadap Bobi Nasution? Makin liar gitu. Tentu ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik. Maka dari itu saya sampaikan tadi, dengan komitmen gubernur kita ingin lihat ke depan ini, dan tentu juga kita dorong KPK, ayo buka seluas-luasnya. Kemudian tadi juga lihat sudah dilakukan juga penggeledahan dan lain sebagainya, ya tentu diikuti kasus ini. Dan kalau kemudian komitmen gubernur ingin tetap kemudian aktif untuk memberikan keterangan dan lain sebagainya, saya kira itu akan bisa membangun kembali kepercayaan publik. Ya secara politik tentu seperti itu. Maka saya kira itu menjadi bagian yang penting juga bagi gubernur sekarang atau Pak Bobi, seperti itu. Oke, Pak Yudi, ini kan hubungan Bobi dengan Topan Ginting cukup dekat begitu. Apakah hubungan dekat ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga bagi KPK untuk segera memanggil Bobi Nasution? Oh, tentu saja, Mbak. Ya kan, walaupun ada asas praduga tidak bersalah ya, tapi kan penyidik menemukan link-linknya lah, matching gitu ya. Tadi saya katakan bahwa ini kan kasus ini kan baru OTT-nya saja yang terungkap di KPK. Kita berharap kasus ini akan berkembang. Dari pengalaman saya, bahwa dari kasus OTT yang hanya ratusan juta itu bisa menjadi ratusan miliar. Dari yang hanya kepala dinas bisa jadi sampai kepala daerah. Itu kan semua tergantung pembuktian. Dan tadi saya katakan, Mbak, bahwa tentu ada hipotesis dan logika seperti yang saya katakan. Jadi saya berharap bahwa ke depannya ketika KPK memanggil Gubernur Sumatera Utara, itu bukan hanya sekedar terkait dengan penganggaran, bukan hanya terkait dengan kedekatan, bukan hanya terkait hubungan atasan bawahan, bukan hanya terkait dengan kenal dengan pengusaha dan sebagainya, tetapi juga terkait dengan material, Mbak. Karena memang, Mbak, kalau dalam kasus ini saya melihat bola itu ada di tangan Topan, ya. Karena kasus-kasus kepala daerah dan kepala dinas PUPR biasanya perintahnya adalah perintah lisan. Hal ini terbongkar ya karena kepala dinas PU-nya mau ngomong siapa yang memerintahkan, begitu kan, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menurut saya bahwa apakah Topan mau menjadi justice kolaborator atau tidak untuk membongkar kasus ini. Oleh karena itulah maka KPK harus menggali, tadi saya katakan, jangan hanya kasus ini, cek ke belakang, misalnya proyek-proyek yang lain di dinas PU, bahkan sampai di proyek-proyek yang ada di Kota Medan ketika yang bersangkutan menjabat. Sehingga bisa ditelusuri bagaimana sebenarnya modus-modus dan juga cara-cara dia untuk melakukan korupsi. Karena, Mbak, cara ini sangat kasar loh, Mbak. Bagaimana kita tahu e-katalog diakalin supaya sudah tahu siapa yang menang. Kemudian ada permintaan 4%. Iya, ada permintaan 4% gitu kan. Dan yang ini menarik, Mbak, 4% ini kan jatahnya kepala dinas PUPR. Sementara kita tahu bahwa proyek itu, apalagi aspal, Mbak, itu adalah 20% gitu kan. Dan uangnya dikemanakan gitu ya, harusnya diusut itu. Betul. Jadi masih ada 36 miliar lagi ya kan ketika proyek ini realisasi, begitu, Mbak. Iya, baik. Pak Walid, sebagai warga Sumut, seperti apa Anda melihat sosok Topan Ginting? Dia dapat promosi jabatan cukup sering ya di era Bobi Nasution. Baik, saya kira memang sebagai bagian dari ASN ya, dari Kota Medan sampai dengan provinsi, ya mungkin dengan promosi-promosi yang didapatkan oleh Topan Ginting, saya kira ya tentu itu bagian dari upaya beliau ya. Dan saya kira juga ya, tidak hanya Topan Ginting, tapi banyak juga di daerah lain itu bahwa ada ASN yang melejit. Jadi kalau bahasa melenting gitu ya. Jadi itu wajar-wajar saja sebenarnya selama memang ya seperti tadi bahwa karir itu didapatkan dari hal-hal yang saya kira tidak kemudian merusak korupsi seperti itu. Jadi memang Topan Ginting salah satu yang kita lihat di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan misalnya, adalah salah satu aparatur ya, sipil negara yang memang moncer lah gitu ya, karir memang mungkin dianggap dapat bekerja dan lain sebagainya oleh pimpinannya. Seperti itu saya kira, Mbak. Pak Yudi, singkat saja, KPK bagaimana koordinasi nanti dengan pihak lain seperti PPATK untuk mengetahui usut aliran dana, kemana larinya? Ya, tentu akan sangat mudah ya berkoordinasi karena sudah sering kerjasama. Saya sepakat bahwa harus ditelusuri melalui transaksi-transaksi keuangan. Tapi, Mbak, yang paling utama adalah
saya melihat ini lebih banyak kepada uang tunai, karena saya melihat orang-orang ini kan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, orang-orang yang paham kalau mereka pakai transaksi rekening pasti ketahuan. Oleh karena itu mereka akan mengedepankan dengan cara tunai. Itu sebabnya saya berharap KPK menggeledah seluruh tempat yang ada di Sumatera Utara yang terkait dengan kasus ini, Mbak. Yang saya katakan bukan hanya kasus di Sumut, tapi juga kasus ketika yang bersangkutan tersangka ini ada menjadi pejabat di Kota Medan. Seperti itu, Mbak. Ya, kita tunggu kasus ini dibuka setransparan mungkin. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Wali telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif ojek online atau ojol sebesar 8 hingga 15%. Selengkapnya akan kami bahas usai jeda. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif ojek online atau ojol sebesar 8 hingga 15%. Rencana perubahan tarif ojol, khususnya roda 2, telah dikaji oleh Kementerian Perhubungan. Penetapan kenaikan tarif ojol telah ditentukan melalui 3 zona yang berbeda. Langkah ini merupakan respons dari Kementerian Perhubungan dari tuntutan kenaikan tarif yang sebelumnya dilakukan oleh pengemudi ojek online pada Mei lalu. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memastikan rencana kenaikan tarif telah disetujui oleh aplikator penyedia jasa ojek online. Untuk tuntutan terkait dengan tarif, kami sudah melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif, terutama roda 2. Itu ada beberapa kenaikan. Ini yang sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Saudara, Kompas.com mencoba melakukan simulasi kenaikan tarif ojek online dengan rute stasiun Sudirman menuju kawasan SCBD dengan menggunakan 3 aplikator penyedia jasa layanan ojek online. Nah, tarif ojol menggunakan aplikasi Gojek dengan pilihan GoRide Hemat saat ini bertarif Rp14.000 dan jika kenaikannya 15% ditetapkan, maka tarifnya akan menjadi Rp16.100. Harga yang tidak jauh berbeda juga berlaku dengan menggunakan aplikasi Grab. Dengan menggunakan pilihan layanan Bike Hemat, harga saat ini sebesar Rp14.000 dan setelah naik 15% menjadi Rp16.100. Untuk jasa aplikasi Maxim, dengan menggunakan layanan Bike sangat hemat, harga saat ini sebesar Rp13.700 dan ketika sudah naik 15%, maka tarifnya menjadi Rp15.800. Beragam respons muncul dari pengemudi ojol, ada yang setuju dengan keputusan kenaikan tarif ojol tersebut, namun mereka meminta agar potongan biaya kepada aplikator ikut diturunkan. Sementara pengemudi ojol lainnya menyatakan tidak setuju dengan rencana kenaikan tarif ojol sebesar 8 hingga 15%. Mereka khawatir penumpang akan jauh lebih sepi karena harga yang naik. Setuju sih. Kenapa? Karena kan itu bisa buat naikin pendapatan kita juga kan, kayak gitu. Sama kalau misalkan itu juga dari yang kayak potongan atau segala macam itu bisa ngebantu banget lah buat kita juga gitu. Kurang setuju sih Bang, sebenarnya. Ya takutnya penumpang jadi lebih merasa kemahalan harganya kan. Udah gitu pasti pesaing banyak Bang, nggak mungkin kita doang kan. Jadi itu kemungkinan bisa lebih sulit dapat orderan, bisa efek jadi anyep, sepi. Ya kalau saya sih setuju aja ya, kita kembalikan lagi ke pelanggannya aja gitu. Dan juga kita namanya pelanggan kan, apalagi ini sekarang banyak aplikasi, ya kan.
Dan juga itu ya tinggal kembalikan lagi ke pelanggan. Kalau untung dibilang untung sih ya untung ya, cuman ya kita minta ya potongannya aja sih, yang lebih dikurangin lebih dari 30-40% aja. Rencana kenaikan harga tarif ojek online mulai dari 8% hingga 15% ditentukan berdasarkan 3 zona oleh Kementerian Perhubungan. Jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Andika Ahadiat akan mengilustrasikan kepada Anda bagaimana jika tarif ojek online naik hingga 15%. Berikut liputannya. Saudara, pemerintah berencana menaikkan tarif ojol sebesar 15%. Nah, ini harapannya untuk menaikkan kesejahteraan pengemudi ojol. Lalu bagaimana pengemudi ojol meresponnya? Bang, boleh helmnya? Kenaikan tarif ojek online menjadi salah satu angin segar bagi para pengemudi ojek online. Kenaikan ojek online mulai dari 8% hingga 15% diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para pengemudi. Meskipun keputusan kenaikan tarif ojol belum finalisasi, namun hingga saat ini Kementerian Perhubungan tengah melakukan kajian lebih dalam. Kajian ini juga melibatkan aplikator sebagai jasa penyedia layanan. Selain itu, perwakilan pengemudi ojol, akademisi, hingga perwakilan konsumen turut dilibatkan dalam menggodok kebijakan kenaikan tarif ojol. Sejumlah pengemudi berharap kenaikan tarif ojol diiringi juga dengan penurunan potongan tarif kepada aplikator. Nah, saudara, saya tadi bepergian dari daerah Kuningan ke daerah Setiabudi. Tadi harga tarifnya sebesar 15.000, nanti jika kalau naik 15% berarti itu akan menjadi sekitar 16.100. Nah, kita akan tanyakan kepada abang ojolnya bagaimana tanggapannya terkait dengan naiknya yang akan direncanakan tarif ojol ini akan naik. Saya bersama dengan abang Nanda Dwi Kurnia. Bang, ini rencananya pemerintah akan menaikkan tarif ojol 15%. Ini tanggapan abang sebagai pengemudi ojol seperti apa, Bang? Bagus sih Kak, ada peningkatan, cuman pasti kayaknya potongan ke aplikator ini masih agak gede sih kayaknya. Kalau biasanya itu seperti apa Bang, kalau untuk skema pembayarannya dari kantor, dari awalnya dari pelanggan, kantor juga ke pengemudi? Udah langsung dipotong sih Kak, cuman dikasih tahu berapa kepake dari customernya aja. Kalau kayak misalnya bayar cash ya. Kalau misalnya harganya 10.000 untuk tarifnya, biasanya untuk ojolnya dapat berapa? Kalau 10.000 sesuai sih Kak. Sesuai biasanya juga ya. Berarti kalau misalnya tanggapan abang, kalau misalnya 15% ini naik, apakah menurut abang akan ada? Ya, saat ini kita sudah bergabung dengan Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Igun. Selamat malam. Pak Igun, gimana respon Anda terkait rencana pemerintah naikkan tarif ojol dari 8 sampai 15%? Ya, ini lagi rame nih. Anda senang nggak? Mengenai kenaikan tarif nih. Nah, ini yang mengejutkan buat kami ya. Jadi tanggal berapa kemarin itu, tanggal 30 Juni 2025, itu kan Kementerian Perhubungan rapat kerja raker dengan Komisi 5. Nah, di dalam pemakarannya Kementerian Perhubungan itu kan menyampaikan akan menaikkan tarif ojol 8-19%. Ini yang mengejutkan buat kami. Karena gini, tanggal 20 Mei 2025 di flashback ya, kami menuntut itu tidak ada kenaikan tarif, gitu. Jadi yang kami tuntut bukan kenaikan tarifnya, tapi perbaiki dulu potongan biaya aplikasinya. Nah, ini dibuat blunder ya. Kami lihat dibuat blunder sendiri oleh Kementerian Perhubungan bahwa tuntutan kami A dibuatnya B, tuntutan kami potongan 10%, tapi ditentukannya tarif. Gitu, dinaikkan tarif itu sampai 15%. Ya kami menolak akan adanya kenaikan tarif ini. Karena apa? Kami sebagai asosiasi yang awal tahun 2018
ikut serta dalam membuat peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 lalu dan keputusan Menteri Perhubungan mulai dari tahun 2020-2022 itu tidak pernah dilibatkan lagi untuk membuat suatu kajian. Nah, tiba-tiba Kementerian Perhubungan dengan perusahaan aplikasi membuat statement bahwa tarif ini dinaikkan atas persetujuan perusahaan aplikasi. Loh, terus kemana pengemudinya? Kemana para asosiasi yang selama ini ikut membentuk tarif? Gitu. Tiba-tiba membuat keputusan yang mengejutkan buat kami. Jadi kalaupun memang tarifnya naik sampai 15%, Anda curiga bahwa nanti potongan kepada aplikator pun tetap akan besar. Tidak sesuai dengan permintaan dari teman-teman ojol. Ya, betul. Jadi gitu. Jadi kami minta perbaiki dulu ini potongan biaya aplikasi 10%. Kami minta turun 5% loh. Jadi gini, potongan biaya aplikasi di dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 1001 tahun 2022 itu 15 plus 5%. Nah, jatahnya perusahaan aplikasinya hanya 15% ya. Kita hanya minta turunkan tuh 5% aja. Jadi tinggal 10%. Itu aja kita minta. Nah, kalau yang 5% tambahan itu sebenarnya harus dikembalikan kepada para pengemudi dalam bentuk asuransi, beasiswa dan segala macamnya. Namun yang terima juga hanya sebagian kecil pengemudi, hanya formalitas saja. Tidak pernah ada merata diterimanya. Ya ini. Jadi ada suatu kami melihat mungkin suatu ongkalikong nih antara perusahaan aplikasi dengan Kementerian Perhubungan gitu. Jadi potongan untuk aplikator selama ini 20% ya? Koreksi kalau saya salah. Potongan yang dalam regulasi adalah 15 plus 5. Namun fakta yang terjadi di lapangan, kita sudah serahkan nih alat barang bukti nih. Barang bukti yang sudah diserahkan kami kepada Komisi 5, lalu Komisi 5 juga menyerahkan kepada Menteri Perhubungan, itu sampai mencapai hampir 50%. Nah, pelanggaran-pelanggaran seperti ini pun didiamkan oleh Kementerian Perhubungan. Pada saat kami minta tolong Kementerian Perhubungan, turunkan saja 5%. Selama ini mereka dari tahun 2022 ini mengambil lebih dari 20%. Itu pun masih dibuat alibi oleh Kementerian Perhubungan. Kalau diturunkan nanti bagaimana perusahaan aplikasi untuk hidup, untuk untuknya. Ini bagi kami omong kosong aja ini. Jadi suatu hal yang mereka ini perusahaan aplikasi mengambil secara paksa selama ini dari tahun 2022. Lalu kami hanya minta keadilan, turunkan aja sampai 10% aja itu dari 15%. Itu aja tidak juga diputuskan oleh Menteri Perhubungan. Oke, dengan rencana kenaikan tarif kalau memang jadi diimplementasikan maksimal 15%, apakah nantinya ada kekhawatiran bakal menurunkan jumlah pengguna ojek online misalnya dan pindah ke transportasi umum yang lebih murah? Ya, kami kan tidak pernah diajak nih berdiskusi atau membuat kajian. Ini statement sepihak aja dari Kementerian Perhubungan bahwa mereka sudah membuat kajian, udah final. Loh, kajian dengan siapa? Buktinya kajian dengan perusahaan aplikasi aja, berduaan aja. Kami ini pengemudi kemana? Lalu perwakilan konsumen kemana? Stakeholder yang lain kemana? Seperti merchant-merchant juga, gitu. Tidak pernah ada ini suatu kajian. Tiba-tiba dinaikkan. Udah pasti nanti dengan nilai 15%, pelanggan kami akan berat, masyarakat akan berat. Kita juga mendukung ekosistem ini harus stabil, harus terus berjalan, tapi dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan tidak memberatkan pelanggan. Kalau diberatkan pelanggan, pastinya pendapatan kami akan turun. Pak Igun, tadi kan sebenarnya Anda menjelaskan bahwa sudah menyampaikan usul tersebut ke Kementerian Perhubungan. Tapi pihak Kementerian Perhubungan menjawab kalau nanti potongan aplikator diturunkan, mereka khawatir terkait dengan kondisi perusahaannya. Nah, mereka kan juga menyerap mitra, Pak. Apa Anda juga tidak khawatir kalau misalnya biaya aplikatornya dikurangin, misalnya kemudian juga terjadi pengurangan jumlah mitra, misalnya begitu?
ini kan mekanisme dari suatu ekosistem ya. Iya. Mekanisme mengenai mereka pengurangan mitra atau gimana. Apa alasan alibinya sampai dikurangin mitra? Ini harus dilihat. Jadi menurut Anda selama ini dari pihak perusahaan itu sudah untung besar gitu loh sebenarnya gitu? Mereka sudah mendapatkan untung ngambil dari lebih 20%. Itu sudah untung besar. Belum lagi ada biaya-biaya yang dibebankan kepada para pelanggan kita nih. Seperti layanan-layanan yang lain ada sampai 5.000, 2.000. Gitu. Oke, terakhir Pak, singkat saja, nanti akan ketemu dengan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan keberatan atau tidak? Kita sudah bersurat kepada Kementerian Perhubungan, tapi sampai detik ini tidak ada respon. Oke, baik. Kita tunggu nanti perkembangannya ya, Pak Igun. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saudara, polisi membubarkan paksa pengemudi truk yang berunjuk rasa menolak rencana kebijakan bebas kendaraan kelebihan muatan. Kami segera kembali. Saudara, anggota Komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan Mercy Christie menyampaikan kekesalannya terhadap Menteri Kebudayaan Fadlizon yang meluapkan kesedihan atas dugaan pemerkosaan massal tragedi 98 saat rapat dengar pendapat bersama Fadlizon. Saat sesi tanya jawab, Mercy menjelaskan ia memiliki 3 dokumen resmi terkait kasus ini. Salah satunya dokumen dari Tim Gabungan Pencari Fakta TGPF. Sambil menahan tangis, Mercy menyebut tidak ada satu korban pun yang berani untuk berbicara karena depresi. Dan ungkapan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang sebut tidak ada pemerkosaan massal di kerusuhan 98 sangat amat melukai hati korban. Bisa lebih mendengar kritik. Kita bangsa sendiri kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Ini kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis, Pak. Banyak cerita, Pak. Satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu kasus itu. Duh, masih menanyakan dan maaf. Sebentar dulu, korbannya 50 jiwa. Di hadapan anggota Dewan, Menteri Kebudayaan Fadlizon meminta maaf jika pernyataannya soal peristiwa 98 dianggap tak sensitif. Fadlizon menegaskan soal bantahan kekerasan seksual massal tak ada niatnya untuk mereduksi peristiwa yang sudah terjadi. Bu Hima dulu atau? Saya minta maaf kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya. Karena secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan untuk mendatanya. Saya kira tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan, apalagi ada dukungan dengan hukum. Dan memang kita beralih ke sorotan lainnya. Kejaksaan Agung menyita uang 1,3 triliun rupiah dari 2 perusahaan terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Uang 1,3 triliun rupiah berasal dari terdakwa kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO tahun 2022, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang ini disebut Kejagung dititipkan sebagai pelunasan uang pengganti atau denda apabila nanti perkaranya berkekuatan hukum tetap. Uang yang telah disita itu untuk sementara diletakkan di rekening penampungan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dua grup korporasi yang saat itu
masih kita sampaikan bahwasanya proses mereka dua grup ini masih dalam proses penyetoran uang titipan untuk mengganti kerugian negara. Seperti yang kita ketahui bersama, ke-12 terdakwa tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sehingga penuntut umum saat itu melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Roy Suryo dan tim pembela aktivis ulama TPUA bersedia menghadiri undangan gelar perkara khusus di Barreskrim untuk mengecek asli tidaknya ijazah Jokowi. Namun mereka menolak dipanggil Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi soal tudingan ijazah Jokowi palsu. Polemik soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Penuding ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo menolak memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk diklarifikasi hari ini. Roy menyebut secara hukum undangan dari Polda Metro Jaya itu tidak perlu dihadiri. Namun Roy menyebut ingin hadir di gelar perkara khusus Barreskrim untuk meneliti langsung ijazah Jokowi. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadilah, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasildan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya, kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami-kami ini mangkir. Kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Kuasa hukum Roy Suryo CS menyebut ada 2 panggilan berturut-turut dari kepolisian. Agenda pertama undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya pada 2 Juli. Kedua, undangan gelar perkara dari Barreskrim Polri pada 3 Juli yang ditujukan kepada tim pembela aktivis dan ulama. Kuasa hukum merasa Roy Suryo CS tak perlu memenuhi panggilan Polda Metro karena tak sesuai KUHAP. Sementara untuk gelar perkara khusus di Barreskrim, kuasa hukum berharap tidak hanya diikuti tokoh TPUA Egy Sujana dan Rizal Fadilah, melainkan juga melibatkan Roy Suryo dan Rismon Sianipar sebagai pakar untuk memeriksa langsung ijazah Jokowi. Dan undangan klarifikasi itu memang sudah diterima klien kami, Pak Rizal Fadilah, yang sebenarnya juga diterima oleh Bang Egy Sujana, karena Bang Egy Sujana juga klien kami. Undangannya tanggal 3 Juli 2025, yakni hari Kamis. Jadi maraton nih, hari Rabu diundang klarifikasi Polda, hari Kamis diundang Barreskrim untuk gelar perkara khusus. Ada permohonannya sudah jelas, kami mengajukan permohonan, di situ ada Bang Rizal Fadilah, ada Bang Azamkan, juga ada ahli-ahli yang kami harapkan ikut meneliti dokumen yang selama ini diperiksa oleh Barreskrim, yakni Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasildan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menyebut sedang mengumpulkan fakta dan juga meminta keterangan setidaknya 7 ahli. Setelah lengkap, Polda bakal melakukan gelar perkara dugaan berita bohong dan pencemaran nama baik Joko Widodo. Penyelidik itu sedang mengumpulkan fakta-fakta, fakta-fakta. Ada beberapa barang bukti yang juga sudah diamankan oleh tim penyelidik. Fakta-fakta ini kemudian dikumpulkan sehingga menjadi peristiwa yang utuh. Nanti akhirnya dilakukan gelar perkara. Kapan gelar perkaranya? Ini pertanyaan beberapa wartawan selalu seperti itu. Nanti setelah faktanya utuh dikumpulkan baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Kepolisian diharapkan bisa bergerak cepat mengakhiri polemik soal ijazah milik Jokowi.
Semua pihak harus tunduk pada proses hukum yang berlaku. Tim Liputan Kompas TV. Forum Purnawirawan TNI dan Masyarakat Sipil menuntut DPR segera memproses surat usulan pemakzulan Wapres Gibran. Forum Purnawirawan TNI dan Masyarakat Sipil menuntut DPR segera memproses surat usulan pemakzulan Wapres Gibran yang dikirimkan sejak tanggal 2 Juni lalu. Tuntutan TNI dilayangkan karena mereka merasa surat usulan itu tak kunjung mendapatkan respons dari DPR. Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang digelar sejumlah jenderal Purnawirawan TNI Rabu siang. Mereka secara khusus menyampaikan rasa kecewa terhadap parlemen. Mereka mengaku sikap pengabaian parlemen atas surat itu akan disikapi serius dengan mendatangi langsung gedung parlemen. Setiap perbuatan yang TNI mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Kepala Bidang Pelindungan Jemaah atau Kabid Linjam PPIH Arab Saudi Harun Ar-Rasyid menyebut masih ada 3 jemaah haji Indonesia berstatus hilang. PPIH Arab Saudi terus mencari ketiganya hingga hari ini. 3 jemaah hilang itu adalah Nurmah Kloter 19 embarkasi Palembang, Sukardi Kloter 79 embarkasi Surabaya, dan Hasbullah Kloter 07 Banjarmasin. Ketiga jemaah itu hilang dalam waktu yang berbeda. Nurimah berusia 80 tahun terpisah dari rombongan pada 28 Mei. Lalu Sukardi berusia 67 tahun terpisah dari rombongannya sejak 29 Mei. Dan Hasbullah lansia berusia 73 tahun dilaporkan hilang pada 17 Juni lalu. Ketiganya diketahui memiliki riwayat demensia. Sampai saat ini proses pencarian jamaah kita yang masih belum kembali ke kloternya masih kita lakukan. Dan update yang melaporkan ke kami ada 3 orang jamaah yang belum kembali ke kloternya. Kami terus lakukan pencarian. Kami bentuk 2 tim pencarian, tim A dan tim B, serta berkoordinasi dengan pihak syarikat. Sebagaimana laporan yang masuk ke kami dari putrinya yang masih berada di Madinah sekarang, sudah berangkat ya, bahwa bapaknya ini memiliki riwayat demensia. Ratusan pengemudi truk melakukan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka meminta kejelasan aturan 0 kelebihan muatan dan dimensi atau zero over dimension overload ke pemerintah. Informasinya usai jeda. Saudara, ratusan pengemudi truk melakukan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka meminta kejelasan aturan 0 kelebihan muatan dan dimensi atau zero over dimension overload ke pemerintah. Aksi dilakukan di 2 lokasi, yakni Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Demo ini diikuti sekitar 500 sopir truk yang tergabung dalam berbagai organisasi. Mereka menilai kebijakan pemerintah soal larangan kendaraan kelebihan muatan dinilai terburu-buru dan berdampak luas bagi sopir angkutan barang. Puluhan truk terparkir berderet mulai dari sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat hingga seberang Balai Kota Jakarta. Mereka mengancam tidak akan memindahkan truk yang diparkir di jalan jika tidak bisa bertemu Menteri Perhubungan. Mereka menggunakan 2 jalur jalan. Kendaraan yang melintas hanya bisa menggunakan lajur Transjakarta. Akibatnya
Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan macet dari Simpang Patung Kuda depan Monas hingga Balai Kota Jakarta.